Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas kecerdasan A, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dari tugas review jurnal dengan judul Development of Decision Support System for Ordering Good Using Fujii Tsukamoto. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Bagas Jayapurnomo dengan NIM 2124 10103041. Ada Yusuf Immanuel dengan NIM 2124 10103014. Ada Faradila Azharah Putri dengan NIM 2124 10103093. Dan ada Gizela Triwulandari dengan NIM 2024 10103086. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan di sini yang pertama adalah identitas jurnal. Jurnal yang kami gunakan untuk tugas kali ini adalah berjudul Development of Decision Support System for Ordering Good Using Fujii Tsukamoto, dan merupakan bagian dari jurnal International Journal of Electrical and Computer Engineering atau singkat IJEC, di mana artikelnya terdapat di volume 8 nomor 2 dan halaman 1182 sampai 1193 yang terbit pada tahun 2018. Untuk penulis sendiri ada dua, yakni Andri Setiono dan Siti Nur Aini, dan sudah terakreditasi Scopus Q2. Nah, ini adalah screenshot dari jurnal atau artikel dalam jurnal tersebut yang kita gunakan dalam tugas kali ini. Nah, pendahuluan. Yang pertama di sini adalah cara untuk memprediksi sejumlah pemesanan barang menggunakan Fujii Interface System dengan menggunakan metode Tsukamoto. Jadi dalam jurnal ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui cara untuk memprediksi sejumlah pesanan barang menggunakan Fujii Interface System dengan menggunakan metode Fuzii, yakni metode Fujii Tsukamoto. Metode Fujii Tsukamoto sendiri adalah metode yang memiliki toleransi pada data dan sangat fleksibel. Karena kelebihan dari metode Fujii Tsukamoto yaitu bersifat intuitif dan dapat memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat dan ambigu, yang disampaikan oleh Tamrin pada tahun 2012. Nah, pada Fujii Tsukamoto, defusifikasi atau merubah kembali data yang dijadikan fuzzy ke dalam bentuk nilai pasti dengan rata-rata terbobot. Jadi tujuan dari menggunakan Fujii Tsukamoto, karena Fujii Tsukamoto ini tujuan akhirnya itu mencari Z atau mencari rata-rata terbobot, berbeda dengan fuzzy yang lainnya seperti Fujii Sugeno atau fuzzy yang lainnya. Nah, rumus umum dari Fujii Tsukamoto itu adalah Z sama dengan P1 kali Z1, P2 kali Z2, sampai seterusnya dibagi dengan P-nya itu sendiri yang dijumlahkan, seperti itu. Nah, permasalahannya di sini, yang pertama di sini adalah mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan untuk membantu para pengusaha di bidang retail, yang mana pengusaha retail memiliki permasalahan umum, yakni sulitnya menentukan jumlah barang yang telah dibeli dengan jumlah yang tepat dari pemasok untuk bulan berikutnya. Jadi pada umumnya perusahaan penyedia barang itu kesusahan untuk menentukan jumlah umum, berapa sih barang yang akan disetok agar tidak terlalu lama untuk di gudangnya itu sendiri. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menghitung berapa kira-kira barang yang harus disediakan untuk pembelian berikutnya. Jadi tidak akan terlalu lama atau terlalu banyak barang yang disimpan di gudang suatu perusahaan retail. Nah, mengapa melakukan dengan metode Tsukamoto? Karena dengan menggunakan metode Fujii Tsukamoto ini dapat membuktikan bahwa metode Tsukamoto dari Fuzzy Logic atau algoritma Fuzzy itu benar-benar menjadi solusi dari permasalahan ini, di mana nantinya pada akhir jurnal ini akan ada perbandingan data dari perhitungan melalui Fuzzy Tsukamoto dengan data real yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi akan dibandingkan nih, apakah benar
dengan menggunakan metode perhitungan fuzzy Tsukamoto yang telah dilakukan, hasilnya itu sama atau mendekati dengan hasil yang memang real adanya seperti itu. Nah, untuk di sini ada pembahasan dan solusi. Yang pertama ada fazifikasi, di mana kita akan menghitung fazifikasi. Yang pertama kita membuat sebuah variabel bernama sales input. Jadi sales input itu berisi seperti ini di gambar ini, dengan mu bawah 610 sama dengan 980 ini dikurangi dengan 610 per 380 dengan hasil ini. Jadi mu bawahnya itu 0,9, mu konstan 0,05, dan mu terbangnya atau mu atas itu 0,02. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf Immanuel. Kepada Yusuf dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bagas. Oke, di sini di slide selanjutnya di sini ada spesifikasi dari inventory input variable. Nah, di sini di jurnal yang kita ambil, di sini kita mencari variabel dari di bawah ini ada slide, moderate sama many-nya. Jadi Q kurang sama Q moderasi sama Q banyaknya itu bernilai 372 dikurang 210 per 187 sama dengan 0,86631. Jadi itu adalah nilai dari variabelnya. Sama seperti Q moderasi dan juga Q banyaknya. Jadi nilai dari variabelnya adalah yang ada di PPT ini. Lalu untuk selanjutnya di interest ini, jika penjualan turun dan persediaan banyak, maka pemesanan kurang. Lalu dalam aturan fusi dilakukan dengan P1 yang rumusnya dapat diperoleh dari P1, rumusnya itu sold down invent ready. Nah, jadi bisa dilihat di sini berdasarkan fungsi keanggotaannya untuk pemesanan barang ditetapkan less sesuai dengan Z1 yang terdapat pada aturan fusi. Maka Z1 dapat diperoleh dengan Z1 sama dengan 765 kurangi 0,369 itu tadi seperti di slide sebelumnya. Jadi seperti itu. Bisa next. Oke, lalu selanjutnya sama seperti sebelumnya di inter, jika penjualan turun dan persediaan sedang, maka pemesanannya kurang. Lalu dalam aturan fusi dilambangkan dengan P2 yang rumusnya dapat diperoleh dari sama seperti sebelumnya di SS-an jurnalnya itu jika tadi adalah P1 maka di sini adalah P2-nya. Kita mencari P2-nya. Jadi sold down invent medium berdasarkan fungsi keanggotaannya pemesanan barang ditetapkan less sesuai dengan R2. Jadi jika kita melihat di slide sebelumnya itu adalah kita mencari R1-nya, di sini kita mencari R2-nya yang terdapat pada aturan fungsi, maka Z2 dapat diperoleh dengan Z2 sama dengan 765 kurangi 0,26738 tadi sesuai dengan variabel di awal slide tadi. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini kita mencari intervnya R3. Jika penjualan turun dan persediaan kurang, maka pemesanannya kurang. Lalu dalam aturan fusi dilambangkan dengan P3 yang rumusnya dapat diperoleh dari P3 use sell down invent less. Nah, bisa dilihat di slide-nya. Lalu berdasarkan fungsi keanggotaannya, pemesanan barang ditetapkan less sesuai dengan R3-nya. Jadi seperti peraturannya tadi, dalam aturan fusi dilambangkan dengan P3-nya dengan rumusnya use sell down invent less. Lalu Z3-nya itu sama dengan 765 kurangi 0,86631. Jadi sesuai dengan variabel di awal tadi. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Kak Gisela. Tes. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yusuf Immanuel, yaitu jika penjualan konstan dan persediaan banyak, maka pemesanan kurang. Dan R4 dalam aturan fusi dilambangkan dengan P4 yang rumusnya dapat diperoleh dari P4 sama dengan
Yusal tanda kurung bawah fix infant dikali many. Min dalam kurung Yusal fix 610, infant many 210 sama dengan min 0,05263, 0,13369 sama dengan 0,05263. Berdasarkan fungsi keanggotaan, untuk pemesanan barang ditetapkan sesuai dengan R4 yang terdapat pada aturan fungsi, maka Z4 dapat diperoleh dengan Z4 sama dengan 765 dikurangi 0,05263 dalam kurung 765 dikurangi 580. Z4 sama dengan 765 dikurangi 9,73655 sama dengan Z4 755 26345. Lalu selanjutnya R5. Jika penjualan konstan dan persediaan sedang, maka pemesanan adalah konstan. Dalam aturan ini, dilambangkan dengan P5 yang rumusnya dapat diperoleh dari P5 sama dengan Yusal fix, infant medium, sama dengan min P PNI tetap 610, infant medium 210, sama dengan min 0,05263, 0,263 ralat 0,26738 sama dengan 0,05263. Kenapa begitu? Karena pemesanan barang konstan, maka akan terlihat langsung bahwa Z5 sama dengan Z sama dengan 672,5. Yaitu selanjutnya ada R6. Jika penjualan konstan dan persediaan sedikit, maka pemesanan meningkat. R6 dalam aturan ini dilambangkan dengan P6 yang rumusnya dapat diperoleh dari P6 sama dengan P Yusal fix, infant less, sama dengan min Yusal tetap 610, infant less 210, sama dengan min 0,05263, 0,086631 sama dengan 0,05263. Berdasarkan fungsi keanggotaan untuk set pemesanan barang meningkat sesuai dengan R6 terkandung dalam aturan fungsi tersebut, maka Z6 dapat diperoleh dengan Z6 sendiri sama dengan 0,05263 dalam kurung 765 dikurangi 580 tambah 580 sama dengan 9,73655 tambah 580 sama dengan 589,73655. Dan selanjutnya ada R7. Jika penjualan naik dan persediaan banyak, maka pemesanan meningkat. Dalam aturan fungsi, dilambangkan dengan P7 yang rumusnya diperoleh dari Yusal infant many min Yusal up 610, infant money 210 sama dengan min 0,2632, 0,013369 sama dengan 0,2632. Mengapa? Berdasarkan fungsi keanggotaan untuk set pemesanan barang meningkat sesuai dengan R7 terkandung dalam aturan, maka Z7 dapat diperoleh dengan Z7 sama dengan 0,02632 dalam kurung 765 dikurangi 580 tambah 580 sama dengan 4,8692 ditambah 580 sama dengan 584,6892. Sudah. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faradila. Silakan. Oke, baik. Di sini saya melanjutkan dari presentasi tadi, yaitu di sini mencari R8. Nah, R8 di sini itu jika penjualan naik dan persediaan sedang, maka pemesanan itu meningkat.
Nah, dalam aturan fungsi dinotasikan dengan P8 yang rumusnya dapat diperoleh dari Musel up dan Inian medium, dan hasilnya itu yaitu 0,02. Nah, berdasarkan fungsi keanggotaan untuk set pemesanan barang meningkat sesuai dengan R8 terkandung dalam aturan fungsi, maka Z8 dapat diperoleh dengan nilai 584,8. Nah, yang selanjutnya yaitu R9. Nah, di sini R9, jika penjualan naik dan persediaan sedikit, maka pemesanan itu juga meningkat. Dalam aturan fungsi dilambangkan dengan P9 yang rumusnya dapat diperoleh dari seperti tadi, yaitu Musel up dan Inventless, dan hasilnya yaitu 0,02. Berdasarkan fungsi keanggotaan untuk set pemesanan barang meningkat sesuai dengan R9 terkandung dalam aturan fungsi, maka Z9 dapat diperoleh dengan nilai 584,8. Selanjutnya di sini yaitu diversifikasi. Nah, diversifikasi yaitu untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini nilai rata-ratanya Z yaitu 642,5. Jadi jumlah pemesanan barang untuk bulan berikutnya adalah 643 dengan penjualan 610 dan persediaannya itu 210. Nah, di sini terdapat tabel-tabel, yaitu ada tabel bulan dengan ordering DSS dan difference. Nah, di sini tertulis dengan tanggal 15 November dengan ordering 16 dan ordering DSS-nya itu 644. Nah, jadi selisihnya yaitu perbedaannya 0,44. Selanjutnya, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode Tsukamoto dapat digunakan untuk menjadi solusi dan dasar dari program untuk mengetahui permintaan barang yang mana dalam penelitian ini sudah dibuktikan dengan membandingkannya dengan perhitungan normal dan sudah terbukti. Hal ini juga menjadi salah satu implementasi penerapan AI untuk mengatasi permasalahan yang ada, di mana di sini permasalahannya adalah kesulitan memperkirakan barang untuk bulan selanjutnya. Ya baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.